kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita. Sembari kita menyiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Yesus kekuatan. Hanya Tuhanlah juru selamat kita, Bapak Ibu. Dia yang setia, Dia selalu memegang janjinya. Percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Meskipun sulit jalani hidup ini, tapi percaya Tuhan ada dan Dia selalu menolong kita dalam setiap masa hidup kita, Bapak Ibu. Mari angkat suara kita bersama naikkan pujian ini, hanya Engkau juru selamatku. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri, kita naikkan puji.
pujian ini. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Kau kuat di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. 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 Benar ya Tuhan, Engkau adalah kekuatan di hidup kami. Engkau yang memberi kepada kami semangat, yang memberi kami energi, yang memberi kami tenaga, sehingga pada sore hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kekuatan di hidup kami. Sore ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami semuanya. Engkau memampukan kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan benar, mencerna dengan benar, sehingga firman-Mu yang Engkau katakan pada sore hari ini benar-benar boleh memberi kami kekuatan yang baru di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu pada sore ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan belajar dari Musa, kita belajar dari Keluaran pasal yang ketiga dan nanti pasal yang keempat ya. Kita akan baca bagian-bagian tertentu saja karena ini sangat panjang. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, kita mengetahui siapakah Musa ya. Musa ini bagi orang Israel adalah orang yang memiliki peran besar ya, karena dia pemimpin spiritual yang
bagi orang Israel sebagai pemimpin spiritual yang terbesar ya. Kita tahu bahwa pemanggilan Musa oleh Tuhan ini dengan cara yang luar biasa. Tuhan sudah mempersiapkannya dari lahir ya. Jadi ketika dia lahir, ya dia diselamatkan oleh Tuhan. Diangkat oleh putri Fir'aun menjadi anaknya. Selama 40 tahun ia tinggal di Mesir. Sebagian besar dia tinggal dididik di istana, memahami berbagai macam pengetahuan tentang Mesir, ya, tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kita tahu bahwa selama 40 tahun di Mesir, ya, Musa yang sebagai pangeran Mesir ini ternyata dia takut juga ketika dia membunuh orang Mesir karena dia membela orang Israel. Dia melarikan diri ke negeri Midian, ke tanah Midian. Dia bertemu dengan Yitro di situ, kemudian dia menjadi menantunya. Ya. 40 tahun lamanya juga di padang penggembalaan itu, padang yang sunyi sepi, yang ada adalah kesunyian, keheningan, dan ternak-ternak yang digembalakannya. Jadi ini satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Tapi di balik itu semuanya, ketika dia melihat ada semak belukar yang terbakar, ya, di situ ada api yang membakarnya, tapi anehnya semak belukar ini tidak hangus, tidak jadi abu, tidak terbakar. Ada api tapi tidak membakar. Ketika didekati, ternyata di situ kita tahu bahwa ada suara di situ mengatakan, tanggalkanlah kasutmu, ya, karena tanah tempat kamu berpijak itu adalah kudus adanya. Siapakah engkau Tuhan? Ya. Kemudian dia memperkenalkan diri sebagai aku adalah aku, yang di dalam bahasa Ibrani ditulis YHWH, Yahweh, ya. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru itu Yahweh, YHWH itu hanya 4 huruf konsonan, ya. Tapi oleh Pilatus diganti dengan kata INRI, ya. YHWH itu Yesua Hanostri Wameleh Hayehudim, ya. Di dalam salib yang digunakan untuk menyalib Yesus itu ditulis INRI, ya. Yesus Nazarenus Rex Yudaerum, ya, artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi YHWH itu dalam Ibrani itu, dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan oleh Pilatus yang tidak mengerti kalau itu adalah Allah yang menemui Musa dengan kata, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi yang menemui Musa pada waktu itu adalah Yesus yang belum menyatakan diri sebagai manusia. Jadi betapa agungnya Allah yang pada waktu itu didatangi oleh Musa di semak belukar di padang gurun pada waktu itu. Jadi dia mengutus Musa untuk membebaskan orang Mesir, ya, orang Israel dari tanah perbudakan mereka di Mesir. Tentunya keadaan ini bukanlah keadaan yang mudah, tapi keadaan yang sulit. Jadi Allah memerintah Musa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. 40 tahun di Mesir, 40 tahun dia harus berdiam diri, merenung diri di tanah, di padang gurun yang sepi sunyi. Musa kehilangan banyak hal ketika dia di padang gurun itu. Dia kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan keberanian, dan kehilangan yang lain. Walaupun ia
ditemui oleh Tuhan sendiri untuk memanggilnya kembali. Saya pikir keadaan yang demikian bukanlah keadaan yang mudah. Jadi di saat orang mengalami sesuatu yang sudah tidak mungkin karena usia yang sudah usur, 80 tahun itu tenaganya saya pikir sudah tidak semudah lagi ketika dia umur 40 tahun. Dia sudah mengalami kemerosotan, dia sudah mengalami kekurangan keberanian. Tapi Allah ternyata memanggil Musa yang usianya sudah usur itu untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ini satu yang luar biasa yang diberikan kepada Musa. Jadi pemanggilan Musa ini ternyata merupakan rancangan Allah. Allah merancang siapa saja untuk dipilihnya supaya mengerjakan yang menjadi kehendaknya. Walau usia sudah sangat sepuh, sangat tua, tetapi Allah memandang Musa sebagai satu-satunya pribadi yang layak untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pemanggilan ini hendaknya juga menjadikan respon kita bahwa usia bukanlah merupakan satu penghalang supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun sudah sangat tua, kehilangan banyak hal, tapi Tuhan memanggilnya untuk satu pekerjaan yang besar. Ternyata orang yang dilahirkan Tuhan di dunia ini ternyata oleh Tuhan ditentukan dengan panggilannya masing-masing. Seperti Musa, dari kelahirannya sudah dirancang Allah untuk menjadi pemimpin besar. Halangan apapun yang menghalangi, ternyata tidak menghalangi Tuhan untuk memanggilnya, menetapkannya menjadi pemimpin besar. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Misalnya Yeremia, sama. Dari ketika dalam kandungan sudah dipersiapkan. Yohanes Pembaptis juga sama. Demikian juga kita sama juga. Kita dihadirkan di dunia ini sebenarnya untuk menjalani pengutusan Tuhan, untuk menjalani panggilan Tuhan. Apa panggilannya? Panggilannya secara khusus saya tidak tahu, tapi yang jelas panggilannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Panggilannya yang terbesar bagi setiap orang di dunia ini adalah untuk menjadi anak-anak Allah, dimerdekakan dari perbudakan. Ini panggilannya yang terbesar. Tapi saya pikir kalau orang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah, dia posisinya sangat mulia. Dia akan mengerjakan pekerjaan yang ditentukan Allah. Saya pikir orang yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar itu, dia memiliki kedekatan dengan Allah. Jadi kalau Musa pada kesempatan hari ini diberitakan kepada kita, dia memiliki kedekatan dengan Allah. Allah menemui Musa muka dengan muka, ngomong secara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin melalui pewahyuan, melalui mimpi, atau melalui penglihatan. Tapi Musa tidak, secara langsung diajak bicara oleh Tuhan. Kemudian tadi ayat yang ke-10 dikatakan, ayat 11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tahu diri. Ya. Dia tahu orang Israel itu siapa, dia tahu Fir'aun itu siapa, dia tahu pemerintahan Mesir itu siapa. Dia hafal betul. Walaupun 40 tahun dia melarikan diri ke tanah Midian. Dia tahu diri di hadapan Tuhan, siapa aku, engkau utus. Apa kesanggupanku, apa kemampuanku. Musa tahu diri. Dia terbatas, dia lemah. Kekuatannya sudah mulai pudar.
semangatnya mulai menurun, ingatannya juga mungkin mulai menurun, ya, karena usianya sudah mulai usur 80 tahun, tidak lagi bisa berperang seperti ketika dia usia 40 tahun. Inilah yang disampaikan kepada Tuhan. Musa tahu diri. Musa ini memiliki pribadi yang ketika dia menyepi 40 tahun sebagai gembala di padang gurun ini mengalami banyak hal. Di situ juga bukan berarti Tuhan membuang, tidak. Selama 40 tahun itu Tuhan membentuk Musa, ya. Tuhan menempa Musa dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan ketekunan. Karena dia direncanakan untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Yang dihadapi juga Firaun yang keras kepala, keras hati, sama. Butuh orang yang siap hati. Jadi selama 40 tahun itu Tuhan menggembleng Musa dengan keadaan seperti itu untuk apa? Menyiapkan diri menjadi pemimpin besar, yang sabar, yang tekun. Jadi ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta benda atau apa yang bisa diandalkan, tidak ada yang diandalkan. Tapi Tuhan selama 40 tahun itu dia dengan sabar mengembalakan ternak, ya, memberi minum ternak, menunjukkan makanan di mana banyak rumput, sabar menggembalakan satu demi satu. Rupanya Tuhan memandang ini sebagai pribadi yang layak untuk menjadi pemimpin, mengembalakan bangsa yang besar. Dia disiapkan hatinya, disiapkan ketekunannya, kesabarannya, ketelitiannya, bagaimana melindungi ternak-ternaknya. Ini tidak lagi ternak yang akan digembalakan, tapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa budak yang tidak mengerti ajaran yang benar, tidak mengerti pendidikan yang benar. Musa dihadapkan pada kenyataan itu. Dia menyatakan, aku tidak sanggup. Siapa aku? Ya. Kemudian selanjutnya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini dia rupanya sudah mengantisipasi. Kalau nanti ketika menghadapi orang Israel, ketika dia mau menjalani perintah Tuhan ini, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Mereka tidak Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Nah, ini satu pernyataan yang menunjukkan bahwa Musa ini adalah orang yang teliti, ya, tidak asal-asalan. Jadi Musa seorang yang teliti, orang yang sungguh memperhitungkan, mempertimbangkan dengan sungguh. Karena dia mengalami tekanan yang besar. Tidak mudah menanggung begitu banyak orang. Orang Israel pada waktu itu sekitar 2 juta jiwa, ya. Karena yang dewasa laki-laki aja 600 orang. Belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Jadi diperkirakan 2 juta jiwa. Lebih banyak daripada orang-orang Mesir pada waktu itu. Jadi pada 1500 sebelum Kristus, ya, bangsa Israel di tanah Mesir itu sudah berkembang biak begitu banyak. Jumlah mereka ketika keluar, ya, itu sekitar 2 juta jiwa, melebihi jumlah orang Mesir pada waktu itu. Bangsa yang besar sebenarnya. Bagaimana bisa memimpin? Ya, selama ini di padang gurun dia hanya bisa berbicara dengan Yitro, dengan istrinya dan keluarga istrinya. Tidak ada yang membimbing. Tapi tiba-tiba diserai tugas yang sangat berat. Dia memprediksi orang Israel di Mesir itu akan menolaknya.
Kemudian tetapi jawab Tuhan demikian di ayat yang kedua. Pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi ternyata Tuhan bisa memberikan kuasa, memberikan kesanggupan kepada seseorang dengan modal apa adanya. Musa tidak bawa apa-apa, pisau juga tidak bawa. Yang dibawa hanyalah tongkat. Jadi senjatanya adalah yang sangat sederhana. Tongkat yang dibawanya itu disuruh melemparkan, jadilah ular. Musa ketakutan, tapi Tuhan mengatakan peganglah ekornya. Maka ketika ekornya dipegang, jadi tongkat kembali. Ini satu yang luar biasa. Jadi ternyata Tuhan sanggup mengubah apa yang menjadi milik kita, yang paling sederhana, menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan tongkatnya Musa bisa membelah Laut Merah, ya, sehingga terbelah menjadi dua. Bisa meminta batu karang itu mengeluarkan air dengan tongkatnya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang sederhana yang biasanya digunakan untuk mengembalakan kambing domba, tapi Tuhan mengubahnya menjadi senjata yang luar biasa. Simbol kekuasaan, simbol kuasa Allah ada padanya. Hanya dengan tongkat itu. Jadi ternyata Tuhan bisa menjadikan apapun yang kita miliki, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, mau merespon kehendak Tuhan, Tuhan sanggup mengubahnya untuk sesuatu yang luar biasa. Entah itu apa. Orang-orang yang berhasil, orang-orang besar yang menciptakan sesuatu, lahir dari kesederhanaan. Menemukan dari hal yang sederhana, akhirnya berubah menjadi sempurna yang demikian hebatnya. Jadi, janganlah kita memikirkan terlalu melambung tinggi. Hal yang sederhana itu Tuhan sanggup ubah kalau kita mau mengerjakan perintah Tuhan, mau mengerjakan penugasan yang datang dari Tuhan. Entah apa, Tuhan menugaskan apa pada kita, tapi secara umum Tuhan meminta kita untuk melakukan hal-hal yang mulia. Hal-hal yang mulia itu apa? Hal-hal yang menyebabkan nama Tuhan tidak dihujat, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dihormati. Sebab sampai hari ini nama Tuhan di mana-mana sering ditolak, nama Tuhan dihujat, di mana-mana orang ketika masih bayi kecil diajari untuk membenci Kristus, membenci orang Kristen. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka tidak paham Injil, tidak mengerti Injil, tapi mereka diajari membenci Injil, sehingga mereka tidak menerima keselamatan. Nah, itulah yang dihadapi oleh Musa dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya punya kesanggupan yang di luar nalar manusia, sebab Tuhan menyediakan diri untuk menolong mereka yang ditugasi Tuhan. Saya pikir semua orang yang percaya kepada Tuhan telah memutuskan untuk mau ditugasi oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian selanjutnya, di pasal 4 ayat yang ke-10 saya bacakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli?
membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Jadi Musa sangat berani mengemukakan pendapatnya karena memang dia dalam tekanan yang besar, keadaannya dalam keadaan yang depresi berat ya. 40 tahun di padang gurun ya, meninggalkan istana. Ya, dia menyepi seorang diri dengan ternak-ternaknya saja. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini petah lidah ya. Jadi dalam bahasa yang lain mungkin gagap ya. Kenapa Musa sampai gagap di situ? Saya pikir karena lamanya dia meninggalkan Mesir, meninggalkan istana Mesir, meninggalkan kedudukannya sebagai pangeran Mesir. Dia takut dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga dia mengalami depresi seperti itu, sehingga ngomong pun dia gagap. Terlalu banyak menyendiri dia, sehingga pergaulannya dengan sesama, dengan bangsanya tidak pernah dilakukannya sama sekali. Jadi di dalam tekanan yang demikian besar itu, Musa ngomong apa adanya. Jadi dia selalu beralasan, ya, mengambil alasan untuk apa? Untuk lari dari Tuhan, untuk tidak mau ditugasi oleh Tuhan. Jadi alasannya memang masuk akal, tapi Tuhan mengatakan, siapa yang buat lidah manusia? Bukankah yang membuat orang itu bisu, tuli, atau buta itu adalah aku? Jadi dalam kenyataannya di sini kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yahweh yang kita sembah, Yesus Tuhan yang kita sembah adalah yang menciptakan lidah manusia, yang membuat orang bisu atau tuli, yang membuat orang matanya tidak melihat atau buta. Jadi kesanggupan Tuhan itu seperti itu. Kita harus sadar bahwa itu bisa diarahkan kepada semua orang kalau Tuhan berkehendak. Jadi Musa ditunjukkan kesanggupan Tuhan yang demikian besar kepada Musa. Bahwa Tuhan itu punya kesanggupan seperti itu. Dia menyatakan diri seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada orang-orang yang beroleh penugasan dari Tuhan. Kalau orang itu siap melakukan dengan benar, Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan. Di dalam kekristenan ada yang disebut dengan karunia-karunia Allah. Allah mengaruniakan setiap jemaat itu karunia masing-masing. Karunia itu berbeda dengan talenta atau bakat. Ya. Bakat atau talenta itu dibawa sejak lahir. Itu merupakan kemampuan alaminya. Tapi karunia Allah itu diberikan ketika dia mau bersedia menjalani penugasan oleh Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Kalau karunia itu dipakai, digunakan dengan benar, dia pasti bisa. Yang semula tidak bisa nyanyi, sekarang bisa. Yang semula tidak bisa berdoa, sekarang bisa. Yang semula tidak bisa ngajar anak-anak sekolah minggu, sekarang bisa. Yang semula tidak mampu melakukan apa-apa, tapi sekarang ketika dia mau mengambil penugasan itu, menerima penugasan itu, dia diberi kemampuan khusus oleh Tuhan yang namanya karunia Allah. Karunia itu diberikan kepada mereka yang mau menerimanya. Kalau tidak, ya diberikan kepada orang lain. Jadi ketika orang hanya setengah hati mengerjakan penugasannya, diberikan kepada orang lain karena tidak sungguh-sungguh. Jadi karunia Allah itu semakin tajam, semakin mentereng ketika orang itu sungguh-sungguh. Ambil contoh di dalam Alkitab itu ada orang yang namanya Filipus. Ada orang yang namanya Stefanus, dia itu majelis gereja, diaken. Tapi karena dia mau melakukan dengan sungguh-sungguh karunia itu, dia tidak hanya mengurusi meja, mengurusi urusan
janda-janda dan yatim, mengurusi hal-hal jasmaniah untuk jemaat, tapi juga dia mau memberitakan Injil. Itu satu yang luar biasa itu. Tuhan menajamkan karunia itu sehingga pengaruhnya luar biasa. Saya pikir kita juga kalau mau mengambil peran yang lebih besar lagi, saya percaya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Walaupun kita tidak diminta atau tidak disuruh oleh pendeta, ya, tapi kita kalau melakukan dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Hasilnya itu apa? Untuk memuliakan Tuhan, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ini loh, dipersembahkan kepada Bapak kita. Jadi itu. Jadi Musa walaupun pada waktu itu gagap, petah lidah, berat lidahnya untuk ngomong. Tapi ketika dia mengambil peran ini, dia kalau kita baca lagi di kitab-kitab yang lain, selanjutnya di dalam Keluaran, Bilangan, Ulangan, Musa tidak petah lagi, ngomongnya lancar. Kenapa? Karena dia mau mengambil peran, mau diminta oleh Tuhan itu dilakukan dengan segenap hatinya. Walaupun mula-mula dia menolak. Tapi Tuhan tahu potensi yang ada di dalam dirinya. Dia sanggup, dia pribadi yang tepat untuk menggembalakan bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian di bagian terakhir, di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Jadi Musa ini selalu menawar, kalau boleh jangan saya. Tapi Tuhan sudah berketetapan, karena potensi menjadi pemimpin Israel, ya, untuk keluar dari Mesir adalah Musa. Sehingga Tuhan murka. Jadi ketika Musa menolak, Tuhan murka. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jadi ketika seseorang yang sudah diberi oleh Tuhan potensi besar untuk memberikan pelayanan, penugasan oleh Tuhan, ya, dia menolak, yang terjadi apa? Tuhan tuh murka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca kitab nabi-nabi, ya, semua kitab nabi-nabi, itu isinya itu sebagian besar tuh murka Tuhan. Murka Tuhan yang menyala-nyala. Benar. Murka Tuhan yang menyala-nyala kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain di muka bumi yang membuat murka karena mereka menyembah berhala. Dia murka juga pada nabi-nabinya, pada imam-imam, pada orang-orang yang ahli Taurat juga. Murka dia. Kenapa? Karena tidak melakukan yang benar. Tapi kali ini murkanya Musa ini kepada Musa ini karena apa? Dia menolak penugasan oleh Tuhan. Masih ingatkah Nuh, ya. Nuh ini kena murka Tuhan karena dia menolak panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di Niniwe, sehingga dia ditelan ikan besar. Yunus, terima kasih. Yunus menolak panggilan Tuhan sehingga dia ditelan ikan besar. Murka Tuhan terjadi. Jadi Tuhan itu selalu konsekuen, ya. Tuhan itu adalah Tuhan kita itu konsekuen. Tapi dia juga bertanggung jawab. Dia konsisten juga. Kalau orang tidak mau konsisten percaya kepada dia, ya,
percayanya hanya keuntungan pribadi saja, tapi dia tidak untuk menjalani misi Tuhan, yang terjadi dia memilih murka Tuhan. Sakit ketika orang dimurkai Tuhan. Jadi kalau kita sudah berjanji setia kepada Tuhan, hendaklah janji itu dilakukan dengan benar dan tepat tanpa alasan apapun. Karena kita sudah janjinya kepada Tuhan. Ingat ya, Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Janjinya begitu banyak. Ya. Tapi janji yang terbesar adalah kita boleh hidup kekal, diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang yang hidup kekal itu diselamatkan oleh Tuhan itu harus mengerjakan keselamatan ya. Jadi hati-hati dengan murka Tuhan, karena murka Tuhan itu mudah sekali menyala kalau seseorang tidak menjalani penugasan oleh Tuhan. Entah pada Bapak Ibu Saudara semuanya kita tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang menjadi tugas yang datangnya dari Tuhan. Tapi secara umum adalah untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak bangku yang kosong. Di atas kosong, di bawah banyak yang kosong. Itu adalah tugas kita untuk mengenalkan kepada banyak orang. Sebab banyak orang yang masih diperbudak dosa, masih diperbudak oleh kuasa kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang tersandera, yang sewaktu-waktu hidupnya berakhir menuju kepada maut. Itu adalah tugas kita untuk membebaskan. Setidaknya kalau kita tidak mau melakukan hal itu, doakanlah. Doakanlah supaya hatinya menjadi lembut untuk bisa menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan sekarang melalui banyak media. Ya, melalui banyak media. Ketika orang mendengarkan firman Kristus itu, hatinya tersentuh, dia mau percaya kepada Tuhan dan dia akan diselamatkan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada petang hari ini Engkau mengajar kepada kami supaya kami mengerti akan panggilan Tuhan, tidak menolak panggilan Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah merencanakan kami dari lahir supaya kami boleh mengambil peran di dalam penugasan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan sekitar kami banyak orang-orang yang belum percaya. Tolonglah Tuhan supaya hidup kami boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, supaya mereka pun boleh mendengar firman Tuhan, agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, pakai jemaat-Mu ini Tuhan untuk berani memberitakan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.